Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Laci Muhammad. Kali ini kita akan belajar melakukan setting atau konfigurasi dari sebuah WiFi router ya. Ini ya, WiFi router dari TP-Link ya. TP-Link tepatnya TP-Link AX3000 yang sudah menggunakan chipset WiFi 6 atau Wi-Fi 6 ya, dari Intel. Nah, yang pertama kita lihat dulu isinya apa saja. Ya, kita buka kardusnya nih ya. Ini ada installation guide ya, atau panduan instalasi. Terus yang kedua, nah kita lihat routernya ya, ini ya. Routernya seperti ini ya. Ini ada isinya adalah panduan instalasi ya. Ada juga ini ya, tulisan ini kartu TP-Linknya ya. Ini password defaultnya. Nah, ini adalah routernya. Ini kita lihat ya. Nah, routernya itu ada 4 antena ya, 4 antena. Terus ada lagi kabel charger dan juga ini kabel VTP-nya. Nah, ini adalah WiFi passwordnya ya, password WiFi yang nanti untuk menghubungkan ini dengan perangkat yang kita gunakan ya. Ini perangkatnya seperti ini ya, sekolah ya, ada tulisannya ya. Kalau lihat bentuknya ini ya modern ya. Di sini ada tulisannya Intel ya, Intel ya. Ini portnya ada 5 ya. Yang satu biru untuk internet, yang berikutnya adalah untuk jaringan lokal. Nah, ini kita kembali ya. Jadi WiFi ini ya. Nah, pertama untuk menghubungkan ini ya, tentu kita hubungkan ini ya, perangkat ini ke ya, ini ya. Ya, kita colokkan ini ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghubungkan atau untuk melakukan setting WiFi ini ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat di sini ada ini ya. Ini ya, ada panduannya. Yang pertama dengan menghubungkan menggunakan kabel ya. Jadi kabel yang kabel ini ujung satunya ya mesti diikat ya. Yang pertama dengan kabel ujung ini kita colokkan ke WiFi routernya ini, sementara yang satunya ke PC untuk menggunakan konektor RJ45. Terus yang kedua, cara yang kedua adalah dengan setup melalui aplikasi Android. Jadi kita download aplikasi di Android ya, di Play Store, namanya TP-Link Tether app ya. Nah, yang ketiga itu bisa menggunakan lewat browser ya, lewat browser. Nah, yang akan kita lakukan adalah melakukan pengaturan ini menggunakan browser. Selanjutnya kita langsung melakukan setting ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengaturan router ini menggunakan browser ya. Nah, untuk menggunakan browser, yang pertama kita nyalakan WiFi routernya ya, kita on kan. Nah, setelah itu di komputer atau di laptop ya, kita cek ketersediaan WiFi-nya. Nah, ini banyak nih. Nah, karena router kita namanya adalah TP-Link ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan password yang diberikan defaultnya TP-Link 0430 ya. Kita klik ya, dan kita klik connect. Nah, di sini kita masukkan password defaultnya yaitu 662 ya, defaultnya ini ya, 662 752 752 752 06 ya. Sebelum next kita cek dulu ya. Setelah itu kita klik next.
Kan connect, masih belum bisa connect. Iya. Tapi no internet secure. Nah, sekarang kita coba buka browser, apakah dia sudah tersedia. Nah, di browser kita masukkan IP addressnya 192.168.0.1. Kita cek sudah masuk. Ya, ini sudah masuk ke ya tampilan login di TP-Link-nya. Please create nah ini kita langsung diminta membuat password ya. Misalnya kita bikin saja tuh 2 3 4 5 6 7 8 ya. Low nggak apa-apa untuk belajar 1 2. Ya. Let's get started. Kita lihat. Ya, ini meskipun begini ternyata sudah terkoneksi ke yang penting di sini adalah terkoneksi karena memang belum terhubung ke internet ya, karena router itu masih ya istilahnya belum dikoneksikan ke internet. Nah, kita lihat menunya apa saja di situ. Nah, ya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan basic ya, tampilan basic untuk pengaturan WiFi router AX3000 ya, AX3000 yang ini tadi ya. Nah, di sini fiturnya yang pertama ada network map ya. Ini karena kita belum ke internet. Di router ini sudah tersedia 2 frekuensi ya, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, ini tentu device tertentu ya bisa mendukung 5 GB, yang umumnya adalah 2,4. Ini untuk pengaturan internet. Nah, ini ya karena kita nggak ada internet, jadi kita tidak melakukan pengaturan internet. Yang kedua ada wireless ya. Nah, versi sini kita bisa melakukan pengaturan untuk SSID dari router ini. Ya, misalnya di sini defaultnya adalah TP-Link 0430. Ini bisa kita ganti sesuai dengan SSID yang kita. Nah, ini ada passwordnya. Terus ada lagi ini untuk pengaturan ya, basic ya. Terus yang berikutnya ada advanced. Kita lihat menunya apa saja advanced ini. Nah, untuk advanced ini ada network ya, atau jaringan yang bisa kita gunakan. Ini internet, kita belum terhubung ke internet. Nah, untuk wirelessnya di sini bisa kita ganti tadi ya. Ini SSID defaultnya adalah TP-Link 0430 ya. Ada internet, misalnya ada LAN juga bisa kita lakukan pengaturan. Nah, di sini adalah menu untuk melakukan pengaturan IP address. Jadi kalau IP addressnya kita tidak menggunakan ini ya, kita bisa ganti di sini. Subnet masknya juga ini bisa kita ganti. IPTV juga ada di sini. Di HCP server juga kita bisa melakukan setting di sini ya. Ini rentangnya dari 100 sampai 249 ya. Ini kalau kita enable atau aktifkan di HCP server, ini checklist. Kalau kita nonaktifkan berarti ini kita checklist. Nah, ada static routingnya juga di sini. Ini kita bisa menambahkan tabel routing di sini ya. Ini untuk LAN 1 IP-nya berapa, LAN 2 berapa kita tambahkan ya. Terus berikutnya operation modenya, di sini ada switch mode ya. Switch mode ini pada mode ini ya. Nah, router ini akan secara menggunakan IP dynamic ya. Terus yang kedua ada access point. Nah, access point tentu umumnya digunakan dia untuk menghubungkan internet ke klien ya, ataupun bisa juga digunakan untuk menghubungkan jaringan kabel ya, kabel, dan digunakan sebagai titik akses untuk jaringan wireless. Ini access point ya. Ada lagi di sini guest network ya, atau untuk tamu ya. Ini kita berikan wireless settingan. Sini ada di sini. Terus juga ada QoS ya. Ada juga NAT forwarding ya, ada di sini ya. Ini untuk advanced tentunya. Dan juga di sini ada VPN server. Nah, untuk VPN server sini ada OpenVPN ya, ada PPTP VPN,
atau VPN terbuka ya, ini kita bisa menggunakan UDP atau TCP ya, ini kita juga bisa melakukan VPN. Ada lagi sini menu Smart Assistant Alexa, ini ya Alexa dari Intel tentunya, ini sudah mendukung karena di Wi-Fi ini sudah ada fitur Wi-Fi 6. Nah, sistem toolnya kita cek di sini ada LED controller ya, ini juga bisa kita atur diagnostiknya apa. Nah, ini itu ya. Nah, untuk basicnya jadi ini bisa di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Jadi nah, untuk mengatur jaringan kabel ini ya, jadi kabel sini ada berapa nanti kelihatan ya. Ini ya jaringan wireless client ya, ini adalah IP ini ya, ini ada PC yang terhubung dengan wireless ini, tentu IP addressnya adalah 192.168.0.187. Nah, itu ya. Nah, untuk melakukan pengaturan wireless tadi yang pertama di sini ya, ini kalau kita mau mengganti SSID-nya ya, kita ganti saja ini sesuai dengan nama yang akan kita gunakan, dan passwordnya juga bisa kita ganti ini ya. Nah, sementara ini defaultnya seperti ini ya. Nah, dan kita juga bisa mengaktifkan hide menyembunyikan SSID sehingga hanya yang tertentu ya, atau dengan kata lain SSID yang disembunyikan itu ya kita harus mengetikkan manual ya SSID yang ada pada wireless device itu. Ya, demikian ya sekilas tentang pembahasan ya TP-Link router ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.